Halo teman semua, nama saya Herin, saya dokter muda dari bagian anak, teman-teman seprofesi yang lagi berjuang untuk mencapai gelar dokter dan tenaga kesehatan yang mendengar IG kita kali ini. Berikut akan kami sampaikan lagi mengenai gawat nafas. Gawat nafas pada bayi itu sering banget terjadi. Sebenarnya, kenapa sih bisa begitu? Ya, karena bayi di dalam rahim itu belum pernah bernafas. Jantung sudah berdetak, sudah minum, sudah buang air kecil, tapi paru-parunya belum berfungsi. Dia berfungsi pada saat lahir yang dinamakan dengan proses transmisi. Rata-rata bayi itu setelah lahir mampu bernafas dengan baik, namanya transmisi yang bagus. Tetapi tentu saja itu dengan proses yang kompleks yang tidak akan kita bahas dalam video singkat kali ini. Penting yang akan kita bahas kali ini adalah gimana sih cara kita mendeteksi bayi gawat nafas dan tata laksana selanjutnya apa sih? Jadi, kalau bayi baru lahir segera tidak menangis, kita akan melakukan resusitasi sebagaimana mestinya. Nah, pada saat kita lakukan resusitasi, kita akan menilai fungsi pernafasan, neurologi, fungsi jantung yang disebut dengan Apgar score. Kemudian kita akan melakukan stabilisasi, di mana stabilisasi ini khusus untuk menilai pernafasan yang kita sebut dengan Down score. Down score ini memiliki beberapa parameter, yaitu ada pernafasan, retraksi, cyanosis, serentri, dan juga merintih. Dengan skor 1-3 gawat nafas ringan, tata laksana cukup pemberian oksigen saja, 4-6 gawat nafas sedang, tata laksana berupa CPAP, dan lebih dari 7 gawat nafas berat, tata laksana yaitu intubasi dan perlu ventilator. Ada juga namanya pada bayi prematur yaitu early CPAP. Tidak harus menunggu down skornya 5, tetapi pada bayi-bayi yang di bawah 1.500 gram ataupun di bawah 36 minggu sudah diberikan CPAP supaya parunya tetap terbuka, tentu saja dengan oksigen yang terukur karena oksigen juga tidak bagus untuk bayi. Kita akan membahas parameternya satu-satu, yaitu pernapasan. Jika bayi mengalami kekurangan oksigen, bayi akan meningkatkan frekuensi nafasnya sehingga akan terjadi sesak nafas sebagai bentuk kompensasi atau usaha bayi untuk memenuhi dalam kebutuhan oksigennya. Nah, jika dengan sesak nafas kebutuhan oksigennya belum terpenuhi, bayi akan melibatkan otot-otot pernafasan di dadanya sehingga akan terjadi retraksi atau cekungan di dada. Dalam video retraksi, di mana bayi sudah berusaha untuk meningkatkan frekuensi nafas tetapi tidak cukup, akhirnya melibatkan otot-otot pernafasan di sela iga sehingga dadanya tertarik ke dalam atau namanya retraksi. Selanjutnya dalam merintih, ini merupakan usaha bayi untuk membuka parunya sendiri. Terdengar apabila bayi mengeluarkan nafas, pipitas suara tertutup sehingga terdengar seperti suara mengedan. Selanjutnya adalah rentry. Rentry ini bukan usaha bayi. Rentry sudah terjadi tergantung penyebabnya. Biasanya kalau HMD, rentry ini akan menurun, pasti udara masuknya juga akan terganggu. Nah, yang terakhir, apabila bayi sudah meningkatkan frekuensi napas, sudah retraksi, sudah merintih, tapi gagal, kebutuhan oksigen belum juga tercukupi, bayi itu akan cyanosis. Nah, inilah parameter-parameter untuk menentukan sampai di mana bayi itu mengalami gawat nafas dan apa tata laksana selanjutnya. Silakan dihafal, kalau perlu di print, silakan diletakkan di kamar praktek, di kamar bersalin, dan di kamar resusitasi di IGD. Terima kasih.